Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafali Natasha dengan NIM AYR 1100. Perkenalkan, nama saya Nabil Fatahillah dengan NIM aktif 1067. Di sini kami akan membuat video penjelasan 5 rangkaian sistem digital menggunakan IC. Let's go. Yang pertama ada rangkaian header. Rangkaian header merupakan rangkaian logika digital yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan bilangan biner dan berperan sebagai fondasi dasar dari arithmetic and logic unit atau ALU pada komputer. Komponen utama yang digunakan adalah IC 74LS83 sebagai 4 bit biner full adder yang menerima dua kelompok input 4 bit, yaitu input A1 sampai A4 dan input B1 sampai B4 yang menghasilkan output S1 sampai S4 sebagai hasil penjumlahan serta dilengkapi pin carry in dan carry out yang akan aktif ketika hasil penjumlahan melampaui nilai 15 dalam desimal. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada rangkaian header. Jika input 0, maka outputnya juga akan 0. Tapi jika input kita beri masukan 1, maka output akan menghasilkan bilangan biner 2. Dan jika misalnya inputnya 2, maka outputnya akan menghasilkan bilangan biner 4. Tapi jika penjumlahan melebihi, maka C4 atau Cout akan menjadi 1. Yang selanjutnya adalah rangkaian encoder dan decoder. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian encoder. Nah, rangkaian encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengonversi informasi input ke dalam format kode biner agar dapat diproses oleh mesin atau komputer. Dengan komponen utama IC 74HC148 sebagai Priority Encoder X23 yang memiliki 8 jalur input data dari D0 sampai D7. Nah, rangkaian ini bersifat active flow dan menghasilkan output biner 3 bit dari A0 sampai A2 yang juga active flow serta dilengkapi pin EI sebagai saklar utama, pin EO sebagai indikator IC siap namun tidak ada input aktif, dan pin GS sebagai indikator IC sedang memproses sinyal. Hasil pengujian membuktikan bahwa ketika EL sama dengan high, seluruh IC tidak aktif. Ketika L low, sistem bekerja normal dan menerapkan mekanisme prioritas di aktif. Baik, langsung saja ke simulasinya. Nah, jika rangkaian ini memiliki output 1, maka rangkaian ini tidak aktif. Namun jika outputnya ini 0, maka rangkaian itu aktif karena rangkaian ini menggunakan prinsip active flow, yang berarti jika outputnya 0, maka rangkaian ini aktif. Selanjutnya langsung saja kita coba. Kita anggap ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langsung saja kita masukkan 1. Nah, maka akan menghasilkan angka biner yang bernilai 1. Namun jika kita masukkan dua input, misalnya 1 dengan 4, maka yang terbaca di outputnya ini adalah input dari angka 4. Kenapa begitu? Karena IC ini bersifat priority encoder, jadi dia memprioritaskan angka yang lebih besar daripada input sebelumnya.
Yang selanjutnya adalah rangkaian decoder. Rangkaian ini merupakan rangkaian logika kombinasi yang berfungsi menerima input biner dan mengaktifkannya kembali menjadi sinyal output aslinya. Komponen utama yang digunakan adalah IC74LS138 sebagai decoder 3-to-8 yang memiliki 3 input sektor, yaitu pin A sampai pin C, 3 pin enable yang E1 sampai E3, serta 8 jalur output Y0 sampai Y7. Langsung saja kita mensimulasikannya. Saya akan mensimulasikan dari rangkaian decoder ini. Nah, untuk pin E1 ini bisa kita anggap sebagai tombol on off dalam rangkaian ini. Jika 0 ini maka rangkaian ini bersifat off. Namun jika kita klik menjadi 1 maka rangkaian ini on. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa rangkaian ini mengubah angka biner menjadi angka aslinya atau angka 1, 2 hingga seterusnya. Langsung saja kita coba. Jika 00 ini maka menghasilkan angka aslinya 0. Namun jika kita berikan masukan 1, maka rangkaian ini akan menghasilkan angka asli yang bernilai 1 juga. Jika kita beri masukan seperti ini, maka 110 ini maka input ini menghasilkan angka asli yang bernilai 3. Jika kita beri input 1 semua, maka akan menghasilkan hasil asli 7. Yang selanjutnya adalah rangkaian counter. Rangkaian counter atau pencacah adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk dan menyatakan dalam bilangan asli. Rangkaian ini umumnya tersusun dari gabungan komponen flip-flop. Rangkaian ini menggunakan komponen utama yaitu IC CD4017 sebagai Johnson Decade Counter. IC ini memiliki pin CLK sebagai input data, pin MR sebagai reset, sedangkan pin yang ini bersifat seperti pause untuk menahan posisi hitungan, serta pin output dari key 0 hingga key 9. Nah, rangkaian ini hanya satu pin yang aktif pada satu waktu. Hasil pengujian membuktikan bahwa fungsi reset bekerja secara instan. Fungsi inhibit berhasil menahan posisi hitungan tanpa mereset keadaan, dan output bergeser secara teratur setiap kali pulsa clock diberikan. Selanjutnya langsung saja kita mensimulasikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pin CLK ini kita anggap sebagai input. E ini seperti pause, terus untuk MR ini sebagai reset. Jika kita tekan pin CLK ini, maka dia akan menghasilkan 1. Tekan lagi 2 dan seterusnya. Nah, jika pin yang E ini kita aktifkan, maka kita tidak bisa memberikan input atau terpause seperti itu, teman-teman. Jika kita off-kan pin E-nya ini, maka kita bisa melanjutkan penghitungan. Nah, untuk pin yang ini, yang MR, jika kita berikan input, maka dia akan mengulang lagi dari atas atau 0. Ini semacam tombol reset dalam rangkaian ini. Baik, lalu selanjutnya ada rangkaian 7 segmen. Rangkaian ini adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menampilkan angka desimal atau karakter terbatas terdiri dari 7 batang LED yang disusun dalam pola angka 8. Dalam satu LED ada tambahan titik desimal
Lalu komponen ini biasa ditemukan pada jam digital, kalkulator, dan alat pengukur suhu. Di sini terdapat 4 input A, B, C, D, lalu ada BI, RBI, LT, sama QA sampai QG atau outputnya. Nah, di sini saya jelasin yang BI, RBO. Jika inputnya 1, maka segmennya akan nyala. Jika 0, segmennya akan mati. Lalu RBI ini tidak berpengaruh apa-apa. Lalu LT atau lem test, jika 1 dia akan berjalan seperti biasanya, cuman jika diberi input 0, dia akan menghidupkan seluruh lampu yang ada di segmen untuk memverifikasi bahwasanya segmen ini dalam keadaan normal. Semisal kita kasih output 1, dia akan keluar 1. Kita kasih output 3, akan keluar 3. Dan jika kita kasih output 8, akan keluar 8. Dan output 9 akan keluar 9. Batasannya adalah outputannya keluar adalah dari 0 sampai 9. Hanya itu batasan yang dimilikinya. Baik, rangkaian selanjutnya adalah rangkaian register, yang dimana rangkaian ini adalah kelompok elemen memori, biasanya berupa rangkaian flip-flop, yang dibandingkan menjadi satu kesatuan dalam sistem digital. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data biner, 0 atau 1, secara sementara, dengan cara memindahkannya atau menggeser data tersebut sesuai kebutuhan pemrosesan. Di sini ada rangkaian register. Kita menggunakan IC 74LS74. Ini ada set, menandakan jika kita beri input 0, dia akan mengubah output menjadi 1, atau output tersebut telah diisi. Di sini ada R atau reset. Jika kita tekan berubah jadi 0, dia akan mereset kembali output yang di atas menjadi 0. Lalu di sini ada clock. Clock ini seperti penggeseran terhadap waktu. Cuman karena di sini kita D-nya 0, jika kita lakukan apa-apa tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika kita 1, yang ini bakal berubah menjadi 1 secara berurutan atau menggeser. Jika kita ubah jadi 0 lagi, dia akan berubah jadi 0 yang di atas secara berurutan. Nah, contoh lainnya dari rangkaian register ini seperti ini. Ini kan udah 0, kita beri input 1, 1 kita beri input 0, 0, 1. Dia tuh menggeser ke kanan. Jadi yang awalnya sini kita letak 0, tuh 0 pindah ke sini, 0 pindah ke sini, 0 pindah ke sini, sampai dia berhenti di ujung. Nah, setelah kita melihat semua rangkaian tadi, ada 5 rangkaian dari adder to encoder decoder, lalu ada counter, 7 segment, dan register. Berdasarkan hasil perancangan atau pengujian yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa ke-6 atau ke-5 rangkaian tadi dapat bekerja sesuai dengan prinsip yang ada dan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Nah, juga dapat disimpulkan bahwasannya IC itu ada banyak dan berbeda-beda tiap fungsinya, tiap IC-nya. Tergantung kita mau memakai untuk apa.